Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Wakil Kurikulum Channel? Semoga kita selalu tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang berat, hari-hari yang selalu penuh dengan tantangan, termasuk dalam kegiatan pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini Kurikulum Channel akan membahas tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran kurikulum merdeka pada pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai SMA. Baiklah, apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka atau kurikulum pemulihan ini atau kurikulum prototype? Di antaranya adalah membahas tentang kerangka dasar. Setelah itu struktur kurikulumnya. Akan tetapi dalam hal ini akan dibahas secara umum, bukan secara mendetail. Kemudian capaian pembelajaran, setelah itu perangkat ajar, kemudian proyek penguatan, ada asesmen pembelajaran asesmen, lalu kurikulum operasional, mekanisme, dan evaluasi. Baik, yang pertama adalah kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum ini di sana akan dibahas tentang struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran atau CP, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, kerangka dasarnya yaitu berupa tujuan pendidikan nasional yang menjadi puncaknya adalah profil pelajar Pancasila, lalu SKL, standar kompetensi lulusan. Nah, hal ini yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ditetapkan pemerintah, standar isinya, standar prosesnya, standar penilaian pendidikannya. Kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen. Kurikulum operasional dikembangkan oleh satuan pendidikan. Jadi pemerintah hanya menyediakan ini dan memberikan ini, lalu semuanya diserahkan kepada satuan pendidikan. Adapun perangkat ajar, buku teks pelajaran, contoh modul ajar mata pelajaran, contoh panduan proyek profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum satuan pendidikan, semua telah tersebar dan semua bisa kita manfaatkan, kita amati, kita tiru, serta kita modifikasi disesuaikan dengan satuan pendidikan kita masing-masing. Lanjut, adapun struktur kurikulum. Jadi, struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan atau daerah. Nah, pembelajaran dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk struktur kurikulumnya mulai dari PAUD sampai SMA, bahkan SLB,
Untuk SLB, Satuan Struktur Kurikulum SLB mengacu kepada struktur kurikulum SD, SMP, dan SMA yang disesuaikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian struktur kurikulum dimaksud dilakukan terhadap keterampilan fungsional dan mata pelajaran yang menunjang kebutuhan tersebut. Baik. Sedangkan untuk PAUD, capaian pembelajaran pada jenjang PAUD terdiri atas 3 elemen, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika STEM. Kegiatan bermain belajar yang terpadu 1050 menit per minggu. Untuk SD, struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 bagian atau 3 fase. Ada fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Proporsi beban belajar, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila 20% dari beban belajar per tahun. Sedangkan untuk SMP, struktur kurikulum SMP terdiri atas 1 fase, yaitu fase D saja. Fase D yaitu untuk kelas 7, 8, dan 9. Proporsi beban belajar terbagi menjadi 2 juga, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 25% total jam pelajaran per tahun. Sedangkan untuk SMA, struktur kurikulum SMA terdiri atas 2 fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Di kelas 10, peserta didik akan mengikuti mata pelajaran yang sama dengan di SMP, yaitu mata pelajaran umum. Mulai kelas 11, peserta didik sudah menentukan mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bakatnya. Jadi berdasarkan ini tidak ada lagi penentuan jurusan di kelas SMA atau fase E, F ini. Semua sama, tidak ada kelas MIPA, tidak ada kelas IPS, dan tidak ada kelas bahasa. Proporsi beban belajar untuk SMA, pembelajaran intrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 30% dari total jam pelajaran per tahun. Itu struktur kurikulum dalam kurikulum Merdeka atau kurikulum perubahan atau peralihan dari kurikulum 2013 ke 2022. Baik, kita lanjut. Capaian pembelajaran. Nah, di dalam kurikulum Merdeka tidak ada lagi kita kenal kompetensi dasar. Akan tetapi yang ada adalah capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau mulai dari PAUD sampai SMA. CP memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. CP untuk bimbingan konseling disebut sebagai capaian layanan. Jadi khusus untuk BK itu CP-nya disebut dengan CL atau capaian layanan. CP untuk PAUD, SD, SLB, SMP, SMP-LB, dan SMA, SMA-LB dijabarkan dalam bentuk dokumen yang diterapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asasemen, dan perbukuan.
Demikian gambaran umum tentang CP. Selanjutnya asesmen pembelajaran asesmen. Keterkaitan kurikulum, pembelajaran dan asesmen. Lalu prinsip pembelajaran dan asesmen. Lalu perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Kemudian pengolahan hasil asesmen dan pelaporan kemajuan belajar. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dan asesmen diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, pengolahan hasil asesmen, pelaporan kemajuan belajar, kriteria pencapaian tujuan pelajaran, dan kriteria untuk kerja. Jadi, asesmen dalam kurikulum Merdeka hanya digunakan untuk hal ini. Baik, bagaimana tentang penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka? Penguatan profil pelajar Pancasila ada tema-temanya. Dan setiap tahun atau setiap semesternya itu maksimal 3 tema. Yang dalam setiap tahunnya ada 3 tema. Ada yang mengatakan maksimal 4 tema, jadi 2 tema dalam 1 semester. Nah, apa saja tema-temanya? Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu 1. Gaya hidup berkelanjutan. Kemudian bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, serta kewirausahaan. Nah, ini semua disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah masing-masing. Disesuaikan dengan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya sarananya. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu melingkupi perencanaan pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja, pengolahan hasil asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, pelaporan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Ini biasanya lebih cenderung ke arah SMK. Baik, kita lanjut. Bagaimana tentang perangkat ajarnya? Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh guru dan pendidik lainnya dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila, dan capaian pembelajaran perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber dalam 1 tahun ajaran. Jadi tidak terfokus kepada buku paket atau buku untuk mengajar di kelas. Jadi guru harus kreatif, guru harus dapat memodifikasi pembelajaran sehingga siswa tidak terfokus kepada 1 sumber belajar saja, yaitu 1 buku saja. Nah, perangkat ajar ini terdiri dari modul ajar, modul proyek, dan buku teks, serta yang lain-lainnya yang bisa digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Baik, kita lanjut tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang paling inti daripada KOSP atau KOS atau kurikulum operasional satuan pendidikan ini adalah harus berpihak kepada peserta didik. Isinya harus berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Kemudian satuan pendidikan itu harus kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik, serta konteks sosial budaya dan lingkungan. Misalnya kalau siswa di perairan, pesisir atau laut, maka tidak mungkin akan diajarkan materi-materi yang diajarkan
untuk siswa-siswa yang ada di perkotaan. Baik, setelah itu esensial, memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Serta akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik itu pelibatan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, masyarakat, di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Selanjutnya, mekanisme implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana mengimplementasikan itu semua? Bagaimana melaksanakan kurikulum merdeka ini? Satuan pendidikan yang memiliki kurikulum merdeka dapat mengimplementasikan melalui 3 opsi yang diajukan oleh pemerintah. Yang pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum tanpa menggantikan kurikulum satuan pendidikan. Jadi kalau kemarin menggunakan kurikulum 2013, maka tetap menggunakan kurikulum 2013-nya, akan tetapi dia dapat menerapkan beberapa prinsip atau pada bagian-bagian tertentu pada kurikulum merdeka. Kemudian menerapkan pilihan opsi kedua, menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah telah menyediakan mulai dari contoh KOSP, contoh bahan ajar, dan lain-lain. Hal itu bisa menjadi opsi. Kemudian menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat oleh satuan pendidikan. Nah, ini sekolah penggerak biasanya melaksanakan ini. Jadi sekolah menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan sendiri yang mengembangkan perangkat ajarnya. Kemudian evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan. Pelaksana kurikulum merdeka. Jadi harus dilihat bagaimana pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan tertentu. Evaluasi dilakukan terhadap komponen pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka, yaitu kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari CP, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Perangkat ajar yang terdiri dari buku teks pelajaran, modul ajar, dan pembelajaran melalui proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila, dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini harus dicek. Jadi struktur kurikulum sekolah itu seperti apa, CP-nya seperti apa, struktur kurikulumnya seperti apa, dan prinsipnya seperti apa, perangkat ajar yang digunakan, kurikulum atau KOSP ini seperti apa. Evaluasi ini dilakukan terhadap komponen pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, baik itu pelaksana IKM mandiri berubah maupun mandiri berbagi. Nah, siapa yang melaksanakan evaluasi? Yaitu Dinas Pendidikan, Komite Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan masyarakat. Demikian, mudah-mudahan pelaksanaan kurikulum ini membawa dampak positif bagi dunia pendidikan kita, dan mari kita dukung kegiatan atau program pemerintah ini sedikit demi sedikit. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya kurikulum merdeka ini. Sebab setiap perubahan biasanya mengharapkan suatu perbaikan, dan suatu perbaikan biasanya akan dapat dirasakan dampaknya setelah berjalan beberapa waktu. Tidak langsung berubah pada saat itu. Memang terasa perubahannya itu agak menyulitkan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, semuanya akan berjalan secara normal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terus pantau Wakil Kurikulum Channel. Jangan lupa like, share, dan komen untuk mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari Wakil Kurikulum Channel. Silakan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.